Bab 725, Bantuan 4. Kau, Tuan Besar Ye Qing telah memutuskan untuk membantu. Ia akan meminta Kaisar untuk campur tangan dalam masalah ini atas namanya. Saat ini, yang terpenting adalah menyelamatkan kakekmu. Luo De belum pernah melihat Shen Yanxiao memancarkan aura pembunuh seperti itu sebelumnya. Ia tidak dapat membayangkan mengapa seorang anak berusia 14 tahun memiliki niat membunuh yang mengerikan. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa Luo De dan Ye Qing sangat peduli padanya. Jika Luo De tidak menanyakan situasi keluarga burung vermilion di ibu kota, Ye Qing tidak akan tahu berita ini. Shen Yanxiao sangat berterima kasih kepada Luo De dari lubuk hatinya dan jika bukan karena dia tidak akan tahu kesulitan yang dihadapi oleh satu-satunya anggota keluarganya. Terima kasih Guru Luo De dan Guru Ye Qing. Namun, saya ingin menyelesaikan masalah ini secara pribadi, karena ini adalah masalah pribadi keluarga burung vermilion. Bahkan jika Kaisar turun tangan, akan sulit bagi masalah ini untuk diselesaikan. Selain itu, kepulangan saya ke Akademi Saint Laurent adalah karena saya memiliki hal lain yang memerlukan bantuan Guru Ye Qing. Shen Yanxiao menolak niat baik Ye Qing dan Luo De. Dia tidak bersikap bodoh atau tidak menghargai, tetapi karena dia tahu bahwa bajingan yang duduk di atas tahta itu tidak akan begitu baik hati untuk menyelamatkan Shen Feng. Jika Luo De telah mendengar berita itu, bagaimana mungkin Kaisar tidak menyadari perubahan besar dalam keluarganya? Kalau dia tega menyelesaikan persoalan ini, dia pasti sudah memberikan bantuannya. Namun, dari kelambanannya dalam masalah ini, jelas terlihat bahwa dia tidak peduli dengan masalah ini. Jadi, bahkan jika Ye Qing meminta bantuannya, dia mungkin hanya akan melakukan beberapa tindakan asal-asalan, pada dasarnya tidak melakukan apapun yang berarti untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi, daripada hanya menunggu Kaisar terkutuk itu mengangkat pantatnya dari singgasananya, Shen Yanxiao lebih suka menyelesaikan ini dengan tangannya sendiri. Untuk apa kau membutuhkan bantuanku? Ye Qing bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar itu, Shen Yanxiao segera memberitahu Ye Qing tentang masalah yang dihadapi Sun Never Sets, dan Ye Qing pun langsung setuju untuk membantu tanpa berpikir dua kali. Saya harus merepotkan Guru Ye Qing untuk melakukan perjalanan ini. Saya akan mengirim binatang mistis saya, burung vermilion, untuk mengantar Anda dan Guru Yun Qi ke kota, kata Shen Yanxiao dengan penuh rasa terima kasih. Ye Qing segera menyadari ada masalah dalam perkataannya. Jika Vermilion Bird mengirim kita ke sana, bagaimana denganmu? Shen Yanxiao menyipitkan matanya tanpa ekspresi. Saya akan pergi ke ibu kota. Kau, sendirian, tanpa binatang mistis. Ye Qing terkejut. Dia sangat menyadari kehebatan Vermilion Bird, dan bersamanya, dia tidak akan khawatir bahkan jika dia menuju ibu kota. Namun, Shen Yanxiao ingin Vermilion Bird mengirim mereka ke kotanya, tetapi bagaimana dengan dia? Apakah dia benar-benar berniat pergi ke ibu kota sendirian? Kakekku menderita dan sebagai cucunya, aku tidak mungkin mengabaikannya. Namun, warga Sun Never Sets juga keluargaku, dan aku tidak bisa mengabaikan mereka dengan egois. Oleh karena itu, aku hanya bisa menggunakan binatang mistisku untuk mengirim kalian berdua ke tanah terlantar dan aku akan menuju ibu kota kekaisaran. Shen Yanxiao tidak ingin membuang waktu lagi. Meskipun merawat orang-orang di kotanya penting, kehidupan Shen Feng juga sama pentingnya, jika tidak lebih penting. Oleh karena itu, untuk mengatasi dua masalah ini sekaligus, dia hanya bisa mengirim Ye Qing dan Yun Qi bersama Vermilion Bird kembali ke Sun Never Sets, sementara dia sendiri menuju ibu kota untuk menyelamatkan Shen Feng dan Shen Ling. Beban tanggung jawab di kedua belah pihak sangatlah berat, dan sebagai pengemban tanggung jawab tersebut dan satu-satunya sumber harapan, dia tidak akan pernah mengecewakan pihak manapun. Ini tidak akan berhasil, terlalu berisiko. Ye Qing langsung menolak usulan Shen Yanxiao. Kami tidak tahu berapa banyak orang kepercayaan kakekmu di keluarga, tetapi bahkan mereka semua jika digabungkan bukanlah lawan pamanmu. Kau pergi sendiri tanpa binatang mistismu sama saja dengan mencari kematian. Rencana Shen Yanxiao terlalu berbahaya. Dan sebagai gurunya, dia tidak bisa melihat tanpa daya sementara Shen Yanxiao mengirim dirinya sendiri menuju kematiannya. Karena Shen Duan dan Shen Yue berani merebut posisi kepala keluarga, mereka pasti memiliki kepercayaan diri untuk mempertahankannya. Jika Shen Yanxiao pergi ke sana sendirian, bagaimana mungkin dia bisa melawan mereka? Bab 726, Dulu dan Sekarang 1. Guru, tenanglah.
Aku tahu batas kemampuanku. Ditambah lagi, dengan kecepatan Vermilion Bird, dia bisa segera kembali kepadaku setelah mengirimmu ke sana. Shen Yanxiao bertekad untuk menuju ibu kota. Ditambah lagi, sekarang dia tahu bahwa kakeknya membutuhkan bantuan, dia tidak akan pernah bisa meninggalkannya. Setelah menjalani dua kehidupan, dia akhirnya mendapatkan kemiripan dengan sebuah keluarga, dan dia akan selamanya menjadi hal yang paling penting baginya. Permohonan Ye Qing dan Luo De yang terus-menerus tidak ada gunanya, karena mereka tahu betapa keras kepalanya Shen Yanxiao. Karena itu, Ye Qing hanya bisa menyetujui pengaturan Shen Yanxiao, meskipun dengan enggan. Yun Qi dan aku akan merawat orang-orang di Sun Never Sets, tetapi kamu harus berjanji untuk berhati-hati dan tidak bersikap impulsif, perintah Ye Qing. Saya mengerti. Pikiran Shen Yanxiao sudah kembali ke ibu kota. Membayangkan kakeknya sendirian, dia dengan tulus berharap bisa segera kembali ke sana, kembali ke keluarga burung Vermilion dan menghancurkan kedua pengkhianat itu hingga berkeping-keping. Dengan situasi saat ini seperti itu, Ye Qing tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saat malam tiba, Ye Qing dan Yun Qi menyamar dengan bantuan Shen Yanxiao dan meninggalkan akademi. Saat dia melihat kepergian mereka saat menunggangi Vermilion Bird, tatapan Shen Yanxiao berubah dingin. Xiu, tahukah kamu apa yang paling tidak bisa kutoleransi? Shen Yanxiao berdiri di bawah sinar bulan dan menatap bintang-bintang. Apa? Aku tidak bisa menoleransi siapapun yang melangkah keluar dari batas mereka. Siapapun yang berpikir bahwa aku tidak akan melakukan apapun sementara mereka terus mengganggu orang-orangku harus membayar mahal atas apa yang telah mereka lakukan. Suara Shen Yanxiao mengandung jejak niat membunuh. Lalu beritahu mereka apa yang akan terjadi jika mereka melewati batas Anda. Saya akan. Ibu kota Kekaisaran Longxuan ramai dengan aktivitas. Masih banyak warga yang berkeliaran di kota pada sore hari dan arus orang-orang bersama dengan jalanan yang bising membuat segalanya tampak penuh dengan vitalitas. Ini adalah jantung ibu kota, dan semua penduduk di sini memiliki rasa bangga yang tak terlukiskan. Sosok kurus melangkah masuk ke ibu kota di bawah terik matahari. Sosok mungil ini tidak menarik perhatian dan penampilannya yang tidak menarik pada dasarnya membuatnya tampak seperti pejalan kaki yang tidak penting ketika berbaur dengan kerumunan. Tidak ada yang akan melirik sedikit pun pada bocah nakal yang tidak menarik itu. Sosok mungil ini menerobos kerumunan dan berjalan menuju perkebunan keluarga burung Vermilion. Di luar gerbang, ada 4 pengawal yang berjaga, semuanya tampak sama pada awalnya. Namun, sosok mungil ini menyadari bahwa keempat penjaga yang berdiri di luar tampak asing. Mereka bahkan mengganti penjaga. Shen Duan dan Shen Yue cukup teliti. Bocah kecil yang tidak menarik perhatian ini adalah Shen Yanxiao dalam penyamarannya. Pamannya yang kelima, Shen Ling, bertanggung jawab atas para penjaga dalam keluarga. Saat itu, atas perintah Shen Feng agar Shen Yanxiao menghubungi anggota inti keluarga, ia telah mengumpulkan semua penjaga yang berada di bawah tanggung jawab Shen Ling. Namun, keempat penjaga sebelumnya adalah orang asing, jadi jelas bahwa informasi Luo De akurat. Sebuah perubahan besar telah terjadi di keluarga burung Vermilion tanpa sepengetahuan semua orang. Sebagai salah satu dari 5 keluarga bangsawan besar Kekaisaran Longxuan, tidak seorang pun menyadari perubahan internal yang begitu besar. Dari situ saja, orang bisa tahu betapa tidak mencoloknya rencana Shen Duan dan Shen Yue. Apa rencanamu? Xiu bisa merasakan kemarahan di dalam hati Shen Yanxiao. Sudah, seminggu penuh sejak dia meninggalkan akademi, dia telah berada di jalan selama 7 hari 7 malam sebelum akhirnya mencapai ibu kota. Namun meski begitu, kobaran amarah di hatinya malah semakin membesar. Bab 727, dulu dan sekarang, 2. Kita harus mencari tahu di mana kakek dan paman kelima berada. Meskipun Shen Yanxiao sangat marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Bagaimanapun, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan Shen Feng. Berdasarkan informasi yang diperoleh Luo De, keberadaan Shen Feng dan Shen Ling pada dasarnya tidak diketahui, tetapi mereka diduga ditahan oleh Shen Duan dan Shen Yue. Jadi, tugasnya yang paling mendesak adalah menemukan tempat mereka dikurung. Hanya setelah menemukan Shen Feng dan menyelamatkannya, dia dapat mengurus kedua pengkhianat itu tanpa ragu. Xiu, bantu aku merasakan keberadaan kakek dan paman kelimaku. Dalam, persepsi Xiu lebih tajam daripada Vermilion Bird. Selain itu, dia pernah melihat Shen Feng dan Shen Ling sebelumnya. Karena itu,
dia secara alami mengetahui aura mereka sehingga tidak akan sulit baginya untuk menemukan mereka. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Xiu menyebarkan persepsinya dan meliputi seluruh wilayah keluarga burung vermilion. Namun, bahkan saat itu, ia tidak dapat menemukan aura Shen Feng dan Shen Ling. Lebih jauh lagi, ia terkejut merasakan aura yang kuat di dalam. Ada yang salah. Ada seorang ahli yang kuat yang ditempatkan di dalam dan dari kelihatannya, kemungkinan besar dia telah melalui promosi kelas 2. Dia juga telah menutupi seluruh area dengan auranya. Aku tidak dapat menemukan kakekmu dan paman kelima karena campur tangannya. Seorang ahli yang telah melalui promosi kelas 2. Shen Yanxiao tercengang. Seseorang yang telah melalui promosi kelas 2 pada dasarnya adalah seseorang yang mencapai puncak kelas pertama mereka dan meningkatkan diri mereka lebih jauh lagi. Sesuatu seperti seorang magus agung yang maju ke ark magus, seorang pendekar agung yang maju ke master pendekar, seorang pemanah agung yang maju ke master pemanah, pendeta agung yang maju ke bishop, pendekar agung yang maju ke master pendekar, dan penyihir agung yang maju ke summoner. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Jika keenam profesi itu merupakan persimpangan penting antara pesulap dan murid petarung, maka promosi kelas 2 akan menjadi puncak keberadaan keenam profesi itu. Di seluruh kekaisaran Longxuan, mereka yang berhasil menjalani profesi kelas 2 adalah tokoh-tokoh terkenal di seluruh benua. Misalnya, Ouyang Huanyu dari Akademi Saint Laurent adalah seseorang yang telah melalui promosi kelas 2. Reputasinya di antara para penyihir di kekaisaran Longxuan tak tertandingi. Meskipun kelima keluarga bangsawan besar itu kuat, mereka lebih mengandalkan perlindungan dari binatang mistis pelindung mereka. Sejauh ini, tidak ada satupun dari kelima keluarga itu yang memiliki ahli yang telah melalui promosi kelas 2. Namun, Xiu telah merasakan kehadiran seorang ahli kelas 2 di dalam kediaman keluarga burung vermilion. Hal itu saja sudah sangat mengejutkannya. Dia tahu betul kemampuan Shen Duan dan Shen Yue. Keduanya licik tetapi kemampuan mereka agak kurang. Dari ingatannya, mereka hanya berstandar profesi tingkat lanjut dan Shen Yifeng yang sangat mereka hormati hanyalah pendekar pedang menengah tetapi tetap saja, ada kesenjangan yang cukup besar antara dia dan kelas 2. Adapun Shen Jiayi dan Shen Jiawei, dua anak nakal itu, tidak perlu disebutkan. Jika bukan dari keluarga Shen, maka ahli itu pastilah seseorang yang diundang Shen Duan dan Shen Yue. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Luode sebelumnya menyebutkan bahwa kedua bajingan itu telah mengundang seorang ahli sebagai bantuan. Awalnya dia mengira itu adalah seorang ahli di puncak kelas 1. Namun, dia tidak menyangka mereka berhasil mengundang seseorang dengan kaliber kelas 2. Tidak heran Shen Feng dan Shen Ling mengalami kekalahan yang sangat telak. Sepertinya Shen Duan dan Shen Yue telah mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk pemberontakan ini. Xiu memiliki kemampuan persepsi yang kuat, tetapi sampai sekarang, dia masih dalam keadaan jiwanya. Selain itu, lawannya sengaja menutupi seluruh wilayah dengan auranya, sehingga mustahil untuk menentukan lokasi pasti Shen Feng dan Shen Ling. Bab 728, dulu dan sekarang 3. Sepertinya mereka sudah membuat persiapan. Shen Yanxiao mencibir. Jelas bahwa situasi aneh di perkebunan itu ditujukan padanya. Mereka tahu bahwa dia memiliki burung vermilion yang persepsinya sangat tajam, jadi mereka menggunakan gerakan ini untuk menghalangi persepsinya. Dilihat dari keadaannya, mereka telah membuat persiapan untuk berjaga-jaga terhadapnya seandainya dia sampai mengetahui berita itu. Mereka sangat berhati-hati. Shen Yue si idiot itu tidak akan pernah memikirkan ide ini. Ini kemungkinan besar adalah rencana Shen Duan. Dia berada jauh di tanah terlantar, tetapi Shen Duan telah mengambil tindakan pencegahan jika dia muncul. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk menyadari bahwa tanah milik keluarga burung vermilion pada dasarnya telah berubah menjadi sarang harimau. Shen Duan pasti berharap dia mendapatkan berita itu sehingga dia bisa jatuh ke dalam perangkap mereka. Mereka tahu bahwa dia telah dikontrak oleh Vermilion Bird, tetapi mereka masih berani melakukan tindakan seperti itu. Jelas bahwa Shen Duan memiliki tipu daya. Sayangnya, bahkan dalam mimpinya yang terliar pun, dia tidak akan menyangka bahwa selain Vermilion Bird, Shen Yanxiao mempunyai kartu tersembunyi lain yang tidak diketahui siapapun. Itulah kemampuannya sebagai Dewi Pencuri. Bahkan jika Xiu tidak dapat memastikan posisi Shen Feng dan Shen Ling, Shen Yanxiao akan secara pribadi menyelinap ke perkebunan untuk mencari tahu. Dengan kemampuannya dan kalung cahaya bulan pemberian Yunqi, belum lagi seorang ahli promosi kelas 2,
bahkan ahli tingkat dewa pun tidak mampu mendeteksi kehadirannya. Setelah dia mengambil keputusan, dia meninggalkan pintu masuk perkebunan untuk sementara waktu. Sekarang setelah dia kembali, dia tahu bahwa dia tidak boleh bersikap impulsif. Shen Duan secara khusus telah menyiapkan jaring yang lebar untuknya dan jika dia mengacau, dia akan jatuh ke dalam perangkapnya. Shen Yanxiao buru-buru meninggalkan keluarga burung vermilion dan mencari penginapan untuk beristirahat. Begitu matahari terbenam, dia akan menyelinap ke dalam rumah. Karena masih sangat khawatir akan keselamatan kakeknya, Shen Yanxiao tidak memiliki banyak nafsu makan karena ia hampir tidak bisa mengisi perutnya. Ia kemudian duduk di dekat jendela dan menatap jalanan yang ramai. Jalanan yang padat itu seperti air pasang dan Shen Yanxiao memandang sekeliling dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, matanya terpaku pada sosok yang dikenalnya. Di jalan yang ramai, Shen Yifeng dengan pakaian hijau berjalan-jalan ditemani dua penjaga. Sejak dia pergi ke Akademi Saint Laurent, dia tidak pernah melihat Shen Yifeng. Dia seharusnya adalah murid divisi pendekar pedang, tetapi karena suatu alasan, dia tidak kembali selama 6 bulan terakhir. Ketika dia melihat Shen Yifeng saat ini, dia agak terkejut. Alasannya adalah karena sikapnya dibandingkan dengan masa lalu yang sama sekali berbeda. Wajahnya masih tampan seperti biasanya, tetapi auranya berubah total. Dari kejauhan, senyum palsu itu sudah tidak ada lagi, tetapi aura dingin dan dingin telah menggantikannya. Dia bergerak maju tanpa ekspresi dengan ditemani dua penjaga dan tatapan dinginnya tidak tertuju pada apapun. Siu, itu Shen Yifeng. Kalau bukan karena ciri-ciri wajahnya yang mirip, sulit baginya untuk mengaitkan Shen Yifeng saat ini yang memancarkan aura jahat dengan orang munafik dalam ingatannya. Itu dia, tapi dia berbeda dari sebelumnya. Auranya jauh lebih kuat sekarang setelah dia mencapai puncak kelas 1, seorang pendekar pedang agung. Shen Yanxiao terkejut dengan pernyataan Siu. Setengah tahun yang lalu, Shen Yifeng hanya seorang pendekar pedang menengah, jadi bagaimana dia tiba-tiba naik melalui 3 tingkatan untuk menjadi pendekar pedang hebat. Bab 729, Senjata Roh 100 Tahun 1. Kemajuan Shen Yanxiao terutama bergantung pada segel 7 bintang bulan dan bantuan Siu. Namun, bakat Shen Yifeng hanya dapat dianggap rata-rata sehingga hampir mustahil baginya untuk meningkat pesat. Namun dengan kebenaran yang tersaji di hadapannya, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Hilangnya Shen Yifeng selama 6 bulan terakhir ditambah dengan meningkatnya kekuatannya membuat Shen Yanxiao curiga. Dia merasa pasti ada rahasia di balik peningkatan kekuatannya yang besar. Dan rahasia itu kemungkinan besar terkait dengan pemberontakan Shen Duan dan Shen Yue. Shen Yanxiao menyipitkan matanya, tiba-tiba berdiri. Sejak bertemu dengannya, dia tidak akan pernah membiarkan Shen Yifeng, si bocah nakal itu lolos begitu saja. Baik dia seorang pendekar pedang agung atau pendekar pedang menengah, dia akan membuka mulutnya lebar-lebar dan menanyakan keberadaan Shen Feng dan Shen Ling. Setelah Shen Yanxiao mengambil keputusan, dia segera meninggalkan penginapan dan mengikutinya dengan tenang sambil dikawal oleh orang banyak. Shen Yifeng melangkah maju dengan tenang. Sepertinya dia tidak berniat kembali ke kediaman keluarga burung vermilion. Shen Yanxiao agak terkejut ketika melihat ke arah mana dia pergi. Alasannya adalah karena dia menuju ke kediaman keluarga naga biru. Shen Yifeng berdiri di luar gerbang dan kedua pengawalnya segera maju untuk berbicara dengan pengawal keluarga naga biru. Beberapa saat kemudian, para penjaga membuka gerbang dan memberi jalan bagi mereka. Mengapa Shen Yifeng ada di kediaman keluarga naga biru? Shen Yanxiao bersembunyi di sudut dan melihat ke arah 3 orang yang memasuki gerbang, pikirannya dibanjiri kebingungan. 5 keluarga bangsawan besar sudah lama tidak harmonis dan meskipun Qixia dan yang lainnya memiliki hubungan baik satu sama lain, para kepala keluarga masih memperlakukan satu sama lain sebagai orang yang tidak enak dipandang. Pada dasarnya tidak ada kontak di antara mereka dan bahkan dalam pertemuan sesekali, hubungan mereka bagaikan api dan air. Oleh karena itu, Shen Yanxiao benar-benar bingung tentang kunjungan mendadak Shen Yifeng ke keluarga naga biru. Dia kemudian segera melompati tembok belakang perkebunan tanpa seorang pun menyadari kehadirannya. Karena tempat itu adalah tempat yang pernah dimasukinya sebagai pencuri, dia cukup mengenal struktur internalnya. Tanpa bersusah payah, dia menemukan aula utama dan menemukan lokasi yang aman dan tersembunyi untuk bersembunyi, saat dia memutuskan untuk mencari tahu alasan di balik kunjungan Shen Yifeng. Kepala keluarga saat ini, Yang Qiong, sedang duduk di aula utama.
Yang Qiong adalah kakek Yang Si, orang yang kuno dan tidak fleksibel. Belum lagi tentang pertemuan dengan generasi muda dari 4 keluarga bangsawan lainnya, lelaki tua itu masih akan dengan kejam menolak kepala keluarga lainnya bahkan jika mereka meminta pertemuan. Oleh karena itu, sangat aneh bahwa dia mengizinkan Shen Yifeng memasuki perkebunan itu. Shen Yifeng saat ini berdiri di hadapan Yang Qiong dan dia dengan paksa memperlihatkan senyuman aneh. Saya memberi hormat kepada tetua Yang. Yang Qiong tampak tegang dan tampak agak tidak sabar saat menatap Shen Yanxiao. Namun, dia tiba-tiba menahan diri dan berbicara dengan nada netral, duduklah. Terima kasih banyak. Shen Yifeng duduk di samping. Apa tujuan perjalananmu ke sini hari ini? Tanya Yang Qiong. Guruku mendengar bahwa senjata roh 100 tahun naga Azure dari abad ini telah rampung, jadi dia secara khusus mengirimku ke sini untuk menanyakan apakah tetua yang bersedia menjual senjata itu kepada guruku. Shen Yanxiao terkejut. Tujuan perjalanannya adalah untuk meminta senjata roh 100 tahun dari keluarga naga biru. Itu sungguh tidak masuk akal. Belum lagi hubungan keluarga mereka yang tidak harmonis. Shen Yifeng sebagai bagian dari generasi muda seharusnya tidak datang untuk menyampaikan permintaan itu meskipun gurunya yang menginginkan senjata itu. Bab 730, Senjata Roh 100 Tahun, 2. Keluarga naga biru terkenal karena keahlian mereka dalam menempa. Dan produk mereka yang paling berharga adalah senjata roh yang hanya bisa ditempa sekali setiap abad. Penyelesaian senjata itu akan menarik para ahli hebat dari seluruh benua Brilliance, dan aturan Azure Dragon adalah melelangnya di balai lelang agar para pihak yang berminat dapat menawar. Penawar tertinggi akan memperoleh senjata itu. Tidak seorang pun berani memintanya. Bagaimanapun, kekuatan senjata itu terlalu kuat dan pada dasarnya semua orang ingin mendapatkannya. Rencana Azure Dragon adalah menghindari keluarga manapun yang mengawasi mereka sambil memperoleh keuntungan tertinggi untuk senjata itu. Oleh karena itu, permintaan Shen Yifeng tidak masuk akal dalam segala aspek dan hanya Tuhan yang tahu bagaimana dia berani mengemukakan hal itu. Tepat saat Shen Yanxiao mengira Yang Qiong akan mengusirnya, dia hanya mengerutkan kening dan berkata, gurumu menginginkan senjata roh 100 tahun. Jika ingatanku benar, dia seharusnya seorang pendekar pedang, dan senjata abad ini bukanlah pedang, tetapi tongkat. Bahkan jika aku mengindahkan permintaanmu, aku khawatir gurumu tidak membutuhkannya. Alih-alih mengusirnya, Yang Qiong dengan sabar menjelaskan kepadanya. Meskipun niatnya adalah menolak, nada dan cara penolakannya yang berbelit-belit sangat bijaksana. Reaksi Yang Qiong tidak terduga, sangat mengejutkan Shen Yanxiao. Yang Si telah menyebutkan temperamen kakeknya dan dikatakan bahwa itu sangat unik. Tidak ada omong kosong yang diizinkan di dekatnya dan dia menganut kepercayaan bahwa aturan adalah yang tertinggi. Bahkan ketika seorang anggota keluarga naga biru ingin melewati pintu belakang untuk mendapatkan senjata, mereka sama sekali diabaikan. Oleh karena itu, apa yang menyebabkan berubahnya sifat Yang Qiong? Dia tiba-tiba berbicara baik pada Shen Yifeng, seorang junior. Satu-satunya alasan yang terpikir oleh Shen Yanxiao adalah guru Shen Yifeng. Dulu ketika Shen Yifeng belajar di Akademi Saint Laurent, dia tidak memiliki guru. Namun, baru setengah tahun berlalu dan bukan hanya seorang guru tiba-tiba muncul entah dari mana, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Sulit baginya untuk tidak penasaran dengan gurunya itu. Saat mengamati sikap Yang Qiong, Shen Yanxiao menduga bahwa dia pasti tahu siapa guru Shen Yifeng dan sampai sejauh mana dia agak takut padanya. Seseorang yang bahkan kepala keluarga dari 5 keluarga bangsawan besar takut padanya. Shen Yanxiao menganggapnya tak terbayangkan. Jangan bilang gurunya adalah ahli yang telah melalui promosi kelas 2. Shen Yanxiao bergumam pelan. Perubahan drastis Shen Yifeng mungkin terkait dengan gurunya itu. Tidak ada guru biasa yang bisa membuat pendekar pedang menengah naik ke pendekar pedang agung dalam waktu setengah tahun. Seorang pakar kelas 2 memiliki pemahaman yang baik terhadap profesinya sendiri dan jika mereka memberikan 1 atau 2 petunjuk, penerima manfaat pasti akan memperoleh beberapa peningkatan. Akan tetapi, peningkatan mereka seharusnya tidak sekonyol peningkatan Shen Yifeng. Pikiran Shen Yanxiao dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan dan dia sangat penasaran tentang perubahan Shen Yifeng beserta identitas gurunya. Menghadapi penolakan bertubi-tubi Yang Qiong, Shen Yifeng berkata sambil tersenyum palsu, terserah pada kebijaksanaan guruku apakah senjata itu berguna atau tidak. Tentu saja, dia punya alasan sendiri jika menginginkannya dan sebagai murid, aku tidak akan banyak bertanya.
Aku hanya datang untuk menyampaikan kata-katanya, jadi terserah pada tetua Yang Qiong apakah kau bersedia melepaskannya. Walaupun perkataan Shen Yifeng tampak sopan di permukaan, perkataan itu mengandung semacam ancaman di dalamnya. Ekspresi Yang Qiong sangat jelek. Kalau bukan karena guru di belakangnya, bagaimana mungkin junior seperti dia berani bersikap tidak terkendali di depannya?